Bersyukur itu dengan apa? An a'mala salihan tardah. Bersyukur itu dengan menggunakan nikmat dari Allah itu untuk beramal salih yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan hari ini adalah amal salih dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat kita, iman kita, raga kita dipakai untuk beramal salih. Amal salihnya juga bukan yang ecek-ecek Bu ya. Kata Allah, amalan salihan tardah. Amal salih yang diridhai. Emang ada amalan salih yang gak diridhai? Ada gak? Amal soleh tapi Allah gak ridho, ada gak? Apa? Sedekah dengan riya amal salih gak? Enggak, itu mah amal salah. Semua amal soleh Allah ridhai. Tapi kenapa Allah harus nyebutin di surat Al-Ahqaf ayat 15 itu a'mala salihan tardah? Padahal nggak disebut tardohnya juga udah amal soleh mah pasti diridhai. Kata guru tafsir saya, kenapa disebutkan di situ tardoh? Tardoh di situ maknanya adalah amal soleh yang terkeren. Jadi kalau anak ibu lulus 7,5 sesuai dengan KKM, ibu seneng nggak? Mama aku lulus nilainya 7,5, seneng nggak? Seneng. Kalau besoknya lagi, mama aku lulus nilainya 10, seneng atau seneng banget? Kan sama aja Bu, 7,5 lulus, 10 juga lulus. 7,5 enggak diremet, 10 juga sama enggak diremet, sama aja. Tapi kenapa perasaan kita berbeda? Karena nilai 10 adalah a'mala salihan tardah. Jadi Allahnya tuh ke kitanya tuh apa ya? Ya kayak kita lah, kalau misalnya anak 7,5 ya senang sih, alhamdulillah ya kak ya lulus, nggak usah diremet gitu, nggak usah belajar. Tapi kalau 10 ibu pasti alhamdulillah intonasinya nggak begitu. Ya Allah anak bunda, alhamdulillah ayah kakak 10 nilai. Hati kita tuh lebih puas. Nah, yang disebut dengan a'mal sholihan tardah itu amal soleh yang membuat Allah tuh benar-benar puas dengan amal kita. Itu. Kita luruskan niat dulu ya. Udah. Semoga ini menjadi saksi di yaumil akhir ya Allah, bahwa apa yang kita lakukan hari ini bagian dari syukur kita kepada Allah. Semoga Allah ridha dengan amal saleh yang kita lakukan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kan enaknya mas sore gini teh pagi-pagi Sabtu gini teh punya jalan-jalan gitu ya, healing gitu ya, beres-beres, motongin aglonemanya gitu kan ya. Nantilah. Alhamdulillah. Temanya serem kata saya, mana tulisan akunya meneh gede pisan lagi. Suami saya terus, ibu mau bicara apa? Ya bicara apa lagi Bu, udah diisi otak saya mah kagak ada isinya. Ya, bicara Quran Saya tuh sebetulnya bukan ustazah Bu, makanya jangan panggil saya ustazah, saya gatel telinganya kalau dipanggil ustazah tuh beneran. Ini mah biar ibu nggak overestimate aja ya ke saya. Saya tuh latar belakangnya dari IKIP. Tapi saya begini, ini udah ada sekitar 35 tahunan lah. Ya, sejak mahasiswa gitu aja sih mungkin. Jadi saya tuh orang yang tersesat di jalan yang benar gitu. Jadi Allah dibelokkan, alhamdulillah. Jadi mohon maaf kalau saya memberanikan diri saya tuh cuman pelayan umat aja. Supi datang, Supi ngomong. Udah habis waktunya, iya. Pulang, gitu aja Bu saya. Tiap hari gitu aja. Hari ini kita akan berbicara dengan tentang pentingnya kita thalabul ilmi. Saya ini beberapa tahun yang lalu pernah mendapatkan syahadah atau sertifikat tahsin Umi sama yang satunya lagi Kiroati. Itu teh tahsin tersulit pada zamannya. Mau lulus susah. Saya dapat sertifikasinya dari almarhum Ustadz Muzammil. Wah asa geus punya bekal we gitunya. Nah keluar tas Sundanya. Makanya sini banyak wajah Jawa nih kayaknya nih. Wajah Jawa, wajah Sumatera kayaknya ada nih ya yang nggak ngerti ngacung.
udah berasa cukup gitu ya, saya menguasai tilawah, tahsin gitu ya. Sampai suatu ketika anak saya pulang dari Mesir bilang, "Bu, ikutan daurah Jazari, Bu." Jazari apaan teh? Daurah tahsin itu tahun berapa ya? Sekitar 8 tahun yang lalu lah. Iya, 8 tahun yang lalu. Daurah tahsin sama Syekh Hanofa. Udah saya ikutan lah ya. Kita mah taunya ya, waktu itu tajwid itu hukum nun mati, izhar, iklab, ikhfa, idgham, hukum ro, hukum lafaz jalalah. Udah we gitunya, mending agus asa pintar otak aya. Ikutlah saya teh Bu daurah. Hari itu saya baru tahu bahwa kalau kita punya ilmu tahsin itu harus bersanad, harus nyambung ke Rasulullah SAW. Kubrak. 8 tahun yang lalu Bogor belum ada tuh cerita bersanad gitu kan. Saya ikutan daurah itu 10 hari dari ba'da subuh sampai jam 10 malam. Begitu saya ikutan daurah, Masya Allah, ternyata ilmu Al-Quran itu luas banget. Ibarat kata sehari-hari kita ngelihat air tuh di gelas, begitu saya ikut daurah itu saya ngelihat air tuh di samudra. Ya Allah, betapa itu baru ilmu baca Quran doang. Belum ilmu tafsirnya, belum ilmu asbabun nuzulnya, belum ulumul Qurannya. Akhirnya hari ketiga saya mengibarkan bendera putih. Syekh, taluk saya udah nggak bisa ngapalin matan Jazari. Di sini ada yang sudah dapat ijazah matan Jazari? Ada belum, Burin? Ahmad Jazari itu ahli fikih ahli tahsin yang tersertifikasi, sertifikasinya nyambung ke Rasulullah. Bacaan kita tuh harus begitu, Bu. Nih, saya tahu Al-Fatihah saya benar dari mana? Kata siapa? Harus kata Ustadz. Yang Ustadz itu bacaan Al-Fatihahnya udah disertifikasi, udah disahkan oleh Ustadz yang di atasnya lagi, sampai nyambung ke Rasulullah. Sok, serem gak tuh? Saya sampai, ya Allah, berarti selama ini gitu saya tuh nggak ada apa-apanya gitu ya. Saya pelatihan 10 hari ditambah 2 kali pelatihan murojaah 3 hari baru lulus Al-Fatihah sama huruf hijaiyah. Pelatihannya berapa hari tuh? 16 hari baru lulus, Bu. Wah, pede kan pertama di Al-Fatihah, gampang Al-Fatihah. Baru Bismillahirrahmanirrahim udah salah. Alhamdulillahirabbil alamin udah hi rabbi itu jangan ada udara ke hidung. Ke hidung dari mana, Ustaz? Tadi juga saya bak di tasdid hi rabbi karena itu sifatnya gini, itu bukan rohwah segala macam lah. Istilahnya aja saya udah pusing. Kata saya, ini anak saya kok bisa lulus 119 bait definisi tajwid harus diafalin dan baru lulus kalau bisa menyebutkan dari bawah sampai ke atas. Diacak. Bait ke-10 setelah bait ini no tentang hukum apa bait kesekian sebelum ya Allah, dah saya nyerah. Ternyata ilmu itu luas luar biasa. Kemarin lagi saya masuk kelas sastra Arab, gaya bahasa Al-Quran. Makin dibikin bengong saya. Ya Allahu Rabbi, kenapa itu tuh pakai alhamdu bukan hamdan lillah? Kenapa yang satu jawabnya pakai na'am, yang ini pakai bala? Kenapa Al-Quran itu dalam satu ayat ada satu kata yang diartikan satu kata al-adlu dengan kata adil, tapi di atas di awal ayat Allah menyebutkan keadilan itu dengan al-qistu,
Di bawah Allah menyebutkan dengan al-adl. Ternyata al-qistu maknanya adil secara bla 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 bla, al-adlu maknanya adalah adil secara bla 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 bla. Kenapa kita berdoa Rabbana habalana, enggak Allahumma rzuqna auladan solihan? Kenapa katanya hablana? Itu saya ngajengkang, ngajengkang, you know ngajengkang? Coba gitu. Masya Allah, ilmu Al-Quran itu ketika kita dalami, oh ternyata ini hurufnya tuh kenapa ada hurufnya begini, kenapa ada ini, oh jadi ngamalinnya tuh begini kalau kata yang dipilih adalah ini, ngamalinnya begini kalau kata yang dipilih ini, kalau di kata itu ada huruf yang dihilangin ngamalinnya begini, kalau ada kata yang hurufnya enggak dihilangin ngamalinnya begitu gitu. Stres gak tuh saya? Stres. Ya Allah, ilmu itu dahsyat luar biasa. Jadi jangan merasa aman dengan kesolehan dan ilmu yang sudah kita punya.